Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Puji Tuhan, kita masih diberi nafas kehidupan, kesempatan baru, dan anugerah untuk memulai hari ini bersama Tuhan. Pagi ini, kita akan merenungkan satu ayat yang sangat sering kita dengar, bahkan sering dikutip dalam pernikahan, ibadah, atau renungan. Tetapi justru paling menantang untuk dijalani dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita membaca 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Sahabat terkasih, firman Tuhan berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Dua kata yang sederhana, namun kalau kita jujur, tidak terlalu mudah. Karena hidup sering membuat kita kehabisan kesabaran, lelah secara emosi, terluka oleh perkataan orang, kecewa oleh sikap orang terdekat. Dan di saat seperti itu, Tuhan tidak berkata, kasih itu mudah. Tetapi Tuhan berkata, kasih itu sabar. Sahabat terkasih, surat 1 Korintus ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang aktif secara rohani, tetapi bermasalah dalam relasi. Mereka rajin melayani, punya karunia, pandai berbicara, tetapi saling bersaing, saling meninggikan diri, dan mudah melukai satu sama lain. Lalu Paulus menegaskan satu hal penting. Tanpa kasih, semua yang kita lakukan tidak ada artinya. Menariknya, ketika Paulus mendefinisikan kasih, ia tidak menyebut perasaan. Ia menyebut sikap dan tindakan. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri. Artinya, kasih adalah keputusan hidup, bukan sekedar emosi sesaat. Kasih itu sabar. Kata sabar di sini bukan berarti pasif atau diam tanpa perasaan. Dalam bahasa aslinya, kata ini berarti mampu menahan diri ketika diperlakukan tidak adil. Kasih yang sabar tidak cepat bereaksi, tidak langsung membalas, tidak tergesa menghakimi. Sabar bukan karena kita lemah, tetapi karena kita memilih mengasihi. Tuhan Yesus adalah teladan kasih yang sabar. Ia sabar menghadapi murid yang sering tidak mengerti. Sabar terhadap Petrus yang menyangkal. Sabar terhadap orang-orang yang menyalibkannya. Kesabaran adalah bukti kedewasaan rohani. Seringkali Tuhan lebih tertarik membentuk karakter kita daripada langsung mengubah situasi kita. Kasih itu murah hati. Murah hati bukan hanya soal memberi secara materi. Murah hati adalah sikap hati yang ingin membawa kebaikan bagi orang lain. Murah hati dalam perkataan, respon, pengampunan, perhatian kecil. Kasih yang murah hati tidak menghitung-hitung. Aku sudah berapa kali mengalah. Aku sudah capek mengerti dia. Kasih yang murah hati memberi tanpa menunggu balasan. Tuhan tidak menunggu kita sempurna baru mengasihi kita. Ia mengasihi kita lebih dulu. Sahabat terkasih, ada seorang ibu yang mempunyai anak remaja dan sedang berada dalam fase memberontak. Setiap hari pulang terlambat, bicara kasar, dan sering menyalahkan ibunya. Suatu hari, sang ibu benar-benar lelah. Ia menangis dan berkata dalam doanya, "Tuhan, aku sudah tidak punya kesabaran lagi.
Namun, keesokan harinya ia tetap menyiapkan sarapan, tetap mengucapkan kalimat sederhana, "Hati-hati di jalan." Bertahun-tahun kemudian, anak itu bertobat dan berkata, "Bu, yang membuat aku sadar bukan nasihat panjang, tapi kesabaran ibu yang tidak pernah berhenti mengasihi." Kasih yang sabar dan murah hati tidak selalu langsung terlihat hasilnya, tapi selalu meninggalkan jejak. Sahabat terkasih, pagi ini kita diajak bertanya pada diri sendiri. Di area mana Tuhan sedang melatih kesabaran kita? Kepada siapa Tuhan meminta kita tetap murah hati? Apakah kita mengasihi hanya saat mudah atau juga saat sulit? Kasih bukan berarti membiarkan yang salah tetap salah, tetapi menyampaikan kebenaran dengan hati yang penuh kasih. Tuhan tidak meminta kita mengasihi dengan kekuatan sendiri. Ia memberi kasih-Nya lebih dulu kepada kita. Sahabat terkasih, kasih yang sabar dan murah hati bukan tanda kelemahan, tetapi tanda bahwa Kristus hidup di dalam kita. Ketika kita memilih mengasihi, Tuhan bekerja, hati kita dibentuk, hidup orang lain disentuh. Mari kita jalani hari ini dengan kasih yang berasal dari Tuhan. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Ajari kami mengasihi seperti Engkau mengasihi kami, dengan sabar dan murah hati. Ketika kami lelah, kuatkan kami. Ketika hati kami terluka, sembuhkan kami. Dan biarlah kasih-Mu nyata melalui hidup kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan pagi ini. Kiranya melalui renungan ini kita semakin mengerti tentang kasih Tuhan. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.